Iya, gimana persiapan observasi nanti? Kira-kira persiapannya seperti apa begitu? Alhamdulillah di kelas anak-anak sudah siap, sudah pembelajaran seperti biasa juga selalu berjalan lancar. Di kelas juga untuk tempat duduknya anak-anak, untuk sementara ini tempat duduk anak-anak saya sesuaikan dengan cara belajar anak, Pak. Iya. Terus tapi nanti ketika misalkan anak-anak belajar kelompok, mereka akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Dan untuk tempat duduknya saya kasih kebebasan untuk anak-anak di mana mereka nyamannya, seperti itu. Jadi untuk dasar pengelompokan sudah dengan petakan ya? Ya sudah. Terus kira-kira apa lagi begitu terkait persiapan yang masih menjadi halangan atau hambatan untuk jenengan nantinya pada saat pelaksanaan observasi? Kendala utama saya di siswa, Pak. Kemampuan belajar anak. Kemampuan belajar anak di kelas 3 itu kan berbeda-beda. Ada beberapa anak yang kemampuan belajarnya cepat, ada yang meskipun hanya membaca saja itu sudah bisa, tapi ada beberapa anak juga yang harus dengan telaten atau perhatian lebih dari saya dan bantuan dari teman-temannya untuk bisa belajar mengikuti teman-teman yang lain. Ya. Dari yang Bu Nika sampaikan, kira-kira ada strategi khusus nggak untuk melaksanakan itu, untuk mencapai atau untuk memberikan intervensi ke anak tersebut? Strategi saya anak yang memerlukan perhatian lebih atau anak yang cara belajarnya masih bisa dibilang lebih lambat daripada teman-temannya, itu saya sendirikan, Pak. Saya kasih materi dengan sesuatu yang konkret, misalkan entah itu gambar atau video, atau saya bawa yang real, misalkan kalau kita sedang mempelajari bagaimana cara menyayangi hewan, saya ajak anak-anak untuk membawa hewan peliharaannya atau mungkin menceritakan tentang hewan peliharaannya, lebih ke gimana ya, anak itu bercerita pengalamannya lebih ke kehidupan sehari-harinya seperti itu. Jadi secara kontekstual ya, berarti ya? Iya. Terus terkait hal tersebut, kira-kira nanti yang jenengan mau kembangkan lagi apa? Saya berharap ini anak-anak bisa belajar jalannya bersama-sama, di mana anak yang butuh perhatian lebih itu nanti bisa mengejar, mengikuti teman-temannya yang lain dengan berbagai macam cara. Dengan saya lebih perhatian ke anak-anak, lebih memberikan materi lebih, memberikan anak-anak kesempatan untuk bertanya apapun yang mereka tidak tahu, apapun yang ingin mereka ketahui. Saya memberikan waktu khusus untuk mereka dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi rekan sejawat di kelas ini? Iya, ada. Kan misalkan kelompok itu nanti pasti ada teman-temannya yang sedikit banyak saling membantu, saling bertukar pikiran, saling bertanya jawab. Ya, jadi saya rasa untuk hari ini cukup ini ya. Nanti kita ketemu lagi di pelaksanaan observasi ya. Di jadwal tanggal berapa Bu? 13 ya, itu minggu depan ya. Iya, Pak. Jadi bisa kita laksanakan di kelas, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Nina atas waktunya. Terima kasih, Pak. Kita nanti bisa memberikan tema anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Halo. Mana? Persiapan tebal buat kedua nanti. Tuliskan bagaimana cara merawat anak ayam. Itu bagian itu. Untuk yang hewan, yang kedua cara
Nama kelompok Elsa, Tasa, Sangga, Prasiva, Rizky. 1. Tuliskan bagaimana cara menyayangi hewan. 1. Merawat hewan dengan baik. 2. Tidak boleh menyiksa hewan. 3. Dikasih makan dan minum secara teratur. 4. Menjaga kebersihan badan dan kandang hewan. 5. Diberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. 6. Kalau hewan sakit, kita harus mengobati atau dibawa ke dokter hewan. 7. Berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak jalan-jalan dan lain-lain. Jadi temennya aja, jadi temennya yang banyak. Ayo sama. Keras aja nggak apa-apa, buat keras. Lanjutnya ini. Ya udah saja sampai selesai. 2. Tuliskan bagaimana cara merawat anak ayam. 1. Dikasih makan dan minum. 2. Dikasih kandangnya, dikasih alas agar mudah dibersihkan. 3. Dikasih lampu supaya hangat. 4. Kita harus memilih anak ayam yang cukup umur. 4. 5. Anak ayam cukup 2-5 ekor. 6. Tidak boleh menyiksa anak ayam. 7. Kita harus menyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu. 8. Memandikan anak ayam dan air. Sudah? Teman-temannya gimana? Mendengarkan? Anggota kelompok. 1. Bagus. 2. Abi. 3. Hanif. 4. Alfi. 5. Nana. 6. Lala. 1. Tuliskan bagaimana cara menyayangi hewan. 1. Merawatnya dengan baik. 2. Dikasih makan dan minum secara teratur. 3. Tidak menyiksa hewan. 4. Mengobati hewan jika sakit atau dibawa ke dokter hewan. 5. Menjaga kebersihan badan dan kandang hewan. 6. Memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. 7. Berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan dan lain-lain. 2. Tuliskan bagaimana cara merawat anak ayam. 1. Merawat dengan baik. 2. Memilih anak ayam yang sehat. 2. Mengasih makan dan minum secara teratur dengan baik. 4. Memelihara anak ayam 2-5 ekor. 5. Dikasih kandang, dikasih jalan. 6. Ya, teman-temannya gimana? Ahmad Husain Rifai. 6. Surya Dana Aliza. 7. Yudha Ramadhani. 1. Tuliskan bagaimana cara melindungi hewan. 1. Merawatnya dengan baik. 2. Tidak menyiksa hewan. 3. Memberi makan dan minum secara teratur. 4. Memberi kandang. 5. Mengobati jika sakit. 2. Tuliskan bagaimana cara merawat anak ayam. 1. Pilih anak ayam yang sehat. 2. Anaknya ayam cukup 2 atau 5 ekor. 3. Siapkan kandang yang cukup seperti kandang. 4. Dikasih lampu. 5. Lampu dinyalakan selama 3 menit. 6. Kasih makan dan minum secara teratur. Ada yang mau nambahkan? Ada yang mau? Selamat pagi Menika. Selamat pagi Pak. Ini Menika. Gimana perasaan jenengan setelah sesi observasi papan ini? Alhamdulillah sangat lega sekali Pak. Awalnya memang saya tegang karena masih belum terbiasa, tapi alhamdulillah untuk selanjutnya lancar dan saya lega sekali bisa melaksanakan lancar. Ya, mau ini juga jadi kalau saya amati mau terlihat jenengan sangat terlibat dengan siswa.
terus antusias juga kan. Terus kira-kira apa yang ingin lakukan untuk membangun terus suasana seperti kemarin? Pertama saya memilih media pembelajaran yang sekiranya sesuai dengan minat anak atau mungkin membuat anak penasaran, rasa ingin tahunya tinggi, terus senang, nyaman, jadi anak-anak bisa semangat untuk belajarnya. Lalu selain bersemangat, anak-anak juga rasa ingin tahunya tinggi, terus belajarnya senang. Jadi kita, maksudnya saya dan anak-anak jadi merasa nyaman dengan pembelajaran yang kami lakukan. Pada sekali terus ini saya kemarin sempat mendapat ini dengan memberikan umpan positif pada anak-anak. Jadi kalau yang menjawab yang memberikan umpan positif. Terus bagaimana dengan melihat dampaknya terhadap motivasi mereka kemarin? Dampaknya sangat tinggi sekali Pak, karena umpan balik atau mungkin pujian atau motivasi untuk anak-anak itu sangat-sangat membuat anak-anak itu senang, semangat. Jadi dengan begitu mereka bisa senang belajar bersama saya, lalu senang mempelajari materi pembelajarannya. Jadi umpan balik itu menurut saya sangat-sangat penting untuk menjaga motivasi anak-anak dan semangatnya anak-anak biar lebih semangat belajar. Ya, sangat tepat di materi yang disampaikan. Terus saya juga melihat pada saat kemarin itu ada beberapa siswa itu yang aktif dalam diskusi kelompok. Nah, kira-kira Bu Nike punya rencana melibatkan mereka lebih banyak apa enggak ke depan? Kedepannya pasti Pak, pasti ada. Saya mau mencari beberapa cara bagaimana memang anak-anak ada yang tidak aktif kan ya, anak tidak sama, ada yang aktif, ada yang tidak. Rencana saya untuk keaktifan siswa itu tetap di metode diskusi, karena metode diskusi itu sangat membuat anak-anak itu terlibat dengan kegiatan pembelajaran. Terus anak-anak juga bisa sharing atau diskusi dengan teman di kelompoknya. Jadi rencana saya lebih pendekatan ke anak yang tidak aktif itu tadi supaya lebih giat dalam kegiatan diskusi. Terus selain itu Bu Nike, saya juga melihat materi yang Bu Nike gunakan itu sama. Terus apakah Bu Nike memiliki sumber daya atau tambahan yang dapat diberikan kepada saya selain yang kemarin sudah disampaikan? Saya kemarin metode pembelajaran berusaha memilih yang berpihak pada siswa. Terus sebenarnya saya kemarin merasa ada sedikit kekurangan saya karena rencananya saya itu mau membawa hewan peliharaan Pak. Iya, karena materi saya itu kan menyayangi hewan peliharaan. Rencana saya benar-benar membawa hewan peliharaan. Tapi terkendala hewan peliharaan saya itu ikan. Bingung bawanya bagaimana. Seperti itu. Jadi saya tanya saja ke anak-anak di rumah apakah punya hewan peliharaan, dan ternyata anak-anak sebagian besar punya hewan peliharaan meskipun dibantu orang tuanya untuk menjaga. Nah, itu rencana saya ke depannya jika ada materi lagi yang sekiranya saya bisa membawa sesuatu yang konkret atau benar-benar real untuk dibagikan ke anak-anak, saya ingin seperti itu. Iya, tidak apa-apa, jadi nanti bisa direncanakan lagi depannya, jadi bisa dilaksanakan. Saya kira itu Bu Nike. Terima kasih, saya sangat menghargai kerjasama ini. Terus kita harus terus berdiskusi untuk mengembangkan metode pengajaran depannya ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Mohon ke depannya bimbingannya lebih. Terima kasih Bu Nike. Selamat siang.